video pembelajaran online masih dengan saya Yudhya Antareksa. Tema kali ini masih tentang 7 step to financial freedom, ya 7 langkah menuju kebebasan finansial. Dalam video-video sebelumnya kita sudah berbicara mengenai beragam step atau langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, dalam modul video kali ini kita akan bicara step yang ke-6, ya. Jadi judulnya adalah boosting your health and productivity, ya, seperti yang Anda lihat dalam slide di depan Anda ini, ya. Boosting your health and productivity. Jadi pada akhirnya memang ketika Anda sudah bekerja keras, ya, membangun kreativitas, maka Anda juga harus menjaga kesehatan dan produktivitas Anda. Karena kalau Anda sakit itu biayanya sangat mahal, ya. Banyak orang bilang bahwa kesehatan itu mahal harganya. Sekarang mungkin sudah ada BPJS, ya, jadi biaya ke rumah sakit gratis. Tapi sebenarnya ada hidden cost yang sangat besar ketika Anda sakit, ketika Anda tidak fit, gitu ya. Ketika badan Anda tidak fit, tidak bugar, itu ada hidden cost yang sangat tinggi. Apa itu hidden cost-nya? Ya, Anda menjadi tidak produktif, pikiran Anda menjadi loyo, ya, kreativitas Anda menjadi mampet. Karena memang badan Anda tidak segar, tidak bugar, tidak fit. Ya, stres. Itulah kenapa badan yang segar, ya, kondisi fisik yang fit, kemudian badan yang sehat, jiwa yang sehat itu merupakan fondasi supaya Anda bisa mendongkrak produktivitas Anda. Dan kalau produktivitas Anda naik, Anda juga akan bisa mencari rezeki dengan lebih optimal. Ya, studi menunjukkan bahwa badan yang tidak bugar itu bisa memengaruhi tidak hanya kondisi fisik Anda, tapi juga kreativitas Anda menjadi mampet, ya. Kreativitas Anda menjadi nyungsep. Dan ketika kreativitas Anda nyungsep, jalan rezeki mungkin tertutup rapat, ya. Pintu rezeki tertutup rapat kalau kreativitas Anda mampet. Dan kenapa kreativitas Anda mampet? Ya karena Anda badannya tidak segar, tidak fit, ya. Tidak jos markojos. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara mengenai berbagai langkah atau trik untuk membangun habit yang sehat, juga bagaimana caranya membangun habit yang excellent, ya. Jadi ada banyak niat dari kita, ya, untuk membangun habit yang produktif, habit yang sehat, tapi kemudian kebiasaan itu menjadi sulit dilakukan. Kita ingin rajin olahraga, kita ingin rajin membaca buku misalnya, kita ingin rajin sholat malam misalnya. Itu kan habit-habit yang produktif, habit-habit yang mulia. Tapi kemudian kita gagal membangun kebiasaan baik itu. Nah, dalam video kali ini kita juga nanti akan bicara mengenai trik atau kiat bagaimana Anda building great habit. Bagaimana membangun habit yang mulia. Bagaimana membangun habit yang produktif. Termasuk habit olahraga dan habit-habit lainnya. Nah, mari coba kita lihat, ya, langsung di depan halaman Anda ini. Bisa Anda lihat. Di depan halaman Anda ini saya bilang ada matrik, ya, atau skema health body and high productivity. Ya, jadi kesehatan tubuh yang sehat, yang produktif itu ditopang oleh 4 pilar, Mas, Bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, ya. Seperti yang tercantum dalam slide di depan Anda ini, yakni good food, good rest, good exercise, dan good mind. Ya, ada 4 good, ya. Good rest, good food, good exercise, dan good mind. Nah, mari coba kita bedah, ya, satu demi satu. Yang pertama, ya, bisa Anda lihat itu, ya, eat well to sharpen your mind and your productivity. Ya, jadi Anda mau pilih makanan yang di atas, penuh dengan lemak, penuh dengan kalori yang tidak sehat, ya, penuh dengan gula yang tidak sehat, atau Anda lebih banyak mau makan yang di bawah, Mas, Bapak, Ibu-ibu, ya. Yang di bawah itu sangat sehat, ya, sayur-mayur, ya, buah-buahan, ya. Jadi eat well, ya, you are what you eat. Apa yang Anda makan itu menentukan jiwa Anda. Ya, ada sebuah studi yang menarik yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga akademi kesehatan di Inggris. Jadi sekelompok respondennya disuruh makan junk food, Mas, ya, makan donat, hamburger, ya, atau lemak-lemak gitu, ya, sayur santan gitu, ya. Nah, kemudian setelah mereka makan junk food itu kemudian diteliti, ya, sel-sel otaknya, ya, semacam metabolisme otaknya. Itu terbukti orang-orang yang makan junk food, ya, itu memang metabolisme otaknya menjadi terganggu, ya, dia menjadi mudah lemes, dan kemudian ketika responden itu disodori oleh tugas-tugas yang menuntut
kreativitas, ya, dikasih tes-tes yang menuntut mereka untuk mengekspresikan kreativitas, orang-orang yang sehabis makan junk food banyak-banyak itu menjadi tidak kreatif, ya. Dia kalah jauh dibanding orang-orang responden lain, kelompok lain yang sebelum tes disuruh makan buah-buahan, ya, dan sayur mayur. Jadi dua kelompok responden itu, yang satu makan junk food, yang satu makan sayuran dan buah-buahan. Setelah mereka makan itu, mereka disuruh tes dan di-scan metabolisme otaknya. Terbukti orang-orang yang makan junk food itu menjadi tidak kreatif ketika menyusun tugas-tugas atau menyelesaikan tugas-tugas itu. Mereka mudah lemes. Ya. Itulah kenapa kalau Anda sudah makan banyak, ya, atau makannya di Padang penuh dengan santan gitu, ya, lemak-lemak semua, makanan Padang itu kebanyakan, itu Anda menjadi lemes dan ngantuk. Itu memang benar, Mas, Mbak-mbak, ya, karena metabolisme otak Anda langsung terganggu. Jadi hati-hati kalau makan di kantor itu, ya. Kalau bisa makannya itu gado-gado gitu, ya. Atau rujak gitu, ya. Atau banyak makan buah, jangan makan yang junk food, ya. Sate kambing gitu, ya, atau sop kaki Jakarta gitu, ya, penuh dengan lemak. Dan setelah itu makannya gorengan, ya. Gorengannya banyak dan kemudian minyaknya juga sudah dibolak-balik gitu, ya. Jadi tidak sehat. Jadi usahakan Anda makannya itu lebih banyak mengandung buah-buahan dan sayur. Kalau saya kerja, ya, misalnya saya kebetulan lebih banyak berkantor di rumah, ya, sehingga saya makan masakan di rumah lebih sehat. Tapi kalau Anda ngantor tiap hari, saran saya Anda itu lebih baik bawa bekal dari rumah. Selain lebih hemat, juga lebih sehat, ya. Dan kalau perlu makannya itu lauknya cukup sayur gitu, ya, brokoli gitu, ya, sama tempe rebus gitu, ya. Jadi eat well, ya. Di Jakarta banyak orang sekarang ketika usia muda sudah kena stroke. Kenapa? Karena makannya sembarangan, tidak pernah olahraga, dan kebanyakan stres karena kena macet dan pekerjaan. Karena stres, macet, pekerjaan, makannya sembarangan, tidak pernah olahraga, itu resep paling ampuh untuk membuat Anda sering sakit. Ya. Kalau Anda selama ini sering sakit, sering kena flu, sering kena penyakit pusing gitu, ya, sering lemes, itu pertanda bahwa mungkin Anda makannya sembarangan, tidak pernah olahraga, dan stres terlalu banyak pekerjaan, sehingga daya tahan tubuh Anda itu menjadi drop. Ya, jadi you are what you eat, Mas. Ya. Jadi makanlah dengan sehat, ya. Saya termasuk orang yang sangat menyukai buah-buahan, ya. Jadi satu hari itu saya bisa makan buah sampai sangat banyak, ya. Pisang, apel, nanas, belimbing, itu saya makan terus tiap hari, ya. Camilan saya belimbing, Mas, ya, sama pisang, bukan gorengan. Nah, yang berikutnya ini, ya. Yang berikutnya selain good food itu, ya, bisa Anda lihat di slide berikutnya, ya. Sleep and rest well. Elemen kunci bagi penentu produktivitas dan kreativitas, ya. Sleep well. Tidur yang nyenyak dan baik, itu tidur yang berkualitas, itu never underestimate, ya, Bapak Ibu-ibu, ya, never underestimate the quality of your sleep. Ya, jadi again and again, ya, puluhan riset ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah sudah membuktikan bahwa kalau Anda tidurnya tidak bagus, itu sangat mempengaruhi kesehatan intelijensi Anda, ya. Saya lihat nih di slide berikutnya, bisa Anda lihat, ya. Kekurangan tidur betul-betul bisa membuat EQ menurun dan ketajaman pikiran Anda layu. Jadi pernah ada sebuah studi yang mencoba melacak orang-orang yang mengalami depresi dan jarang tidur, insomnia gitu, ya. Itu memang EQ-nya menjadi turun, Mas, ya, menjadi declining. Nah, berapa tidur yang baik, ya? Mungkin ya 8 jam, ya, 7-8 jam lah, ya. 7-8 jam, ya. Saya sendiri terus terang selama ini tidur selalu jam 9, Mas, dan bangun jam 4. Jadi saya tidur sekitar 7 jam, ya. Itu jauh lebih bagus menurut saya daripada tidurnya jam 12, bangun jam 6, ya. Itu sudah terlambat, ya. Anda sholat subuhnya sudah terlambat dan kurang maknyus, kurang pas. Lebih baik tidur awal, ya, jam 9, bangunnya jam 4 atau jam setengah 4. Itu lebih asik menurut saya, ya. At least 7 jam, ya. Syukur-syukur bisa 8 jam, ya. Dan memang justru ini, kalau Anda jarang olahraga, Anda juga tidurnya akan susah. Sebaliknya kalau Anda rajin olahraga, itu tidurnya lebih nyenyak. Coba praktekkan, ya, misalnya Anda bersepeda gitu, ya, pasti malamnya tidurnya lebih nyenyak. Atau Anda renang sore-sorenya gitu, ya.
malamnya tidurnya lebih nyenyak. Ya. Jadi kalau bisa 7 jam, ya 7 jam yang sempurna itu, jangan terlalu banyak bergadang, ya, tidurnya hanya cuma 4 jam, ya, itu in the long run, EQ Anda memang akan turun. Ya, itu sudah dibuktikan. Ya, Anda menjadi lebih ceroboh, menjadi tidak bisa membangun konsentrasi, kreativitas Anda juga makin mandul, makin tumpul. Kalau Anda tidurnya itu tidak nyenyak dan tidak berkualitas, ya, sampai 7 jam misalnya. Jadi itu yang kedua, Mas, ya. Nah, yang berikutnya nih ya, di slide berikutnya Anda bisa lihat ya. Itu do exercise regularly, ya, another simple step to boost your productivity. Ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, saya sudah berkali-kali menceritakan di video ini ataupun di berbagai video lain ya. Melakukan exercise dengan rutin itu kunci produktivitas, Mas. Bahkan salah seorang peneliti wellness mengatakan kalau Anda ingin lebih kreatif, Anda ingin menjadi jiwa-jiwa yang lebih produktif, tidak usah repot mencari teori macam-macam, tidak usah ikut seminar motivasi macam-macam untuk memotivasi diri Anda. Cara yang paling ampuh untuk membuat Anda menjadi lebih bersemangat, lebih kreatif, dan lebih produktif itu simpel, kata peneliti ini, yakni cukup jalan kaki 15 menit tiap hari. Ya. Jalan kaki 15 menit tiap pagi, tiap hari, atau tiap sore. Just jalan kaki gitu. Olahraga yang paling simpel, paling murah meriah. Tapi kalaupun misalnya Anda tidak hobi jalan kaki, hobinya renang, hobinya bersepeda, hobinya hiking, hobinya futsal, ya fine. Ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah di atas 30, saya menyarankan olahraganya itu lebih baik yang low risk ya, seperti renang dan jalan kaki. Karena kalau futsal itu juga high risk, ya, bisa rentan resiko cedera. Tenis, futsal, ya, itu rentan cedera, tulang Anda bisa retak gitu ya. Kemarin paman saya main tenis, tiba-tiba dengkulnya retak ya, karena dia kepleset gitu ya. Jadi itu high risk sport. Low risk itu ya jalan kaki atau jogging atau treadmill atau renang ya, atau bersepeda lah mungkin ya. Jadi jangan pernah lupakan, Mas, olahraga itu ya. Jadi di slide berikutnya ini saya bilang ya, studi membuktikan orang-orang yang rajin berolahraga, apalagi olahraga di alam terbuka, akan lebih bahagia hidupnya. Juga lebih tahan menghadapi stres dan lebih kreatif dalam problem solving. Ya, ini luar biasa ini. Jadi olahraga itu tidak hanya membuat tubuh kita sehat, fisik kita sehat, tapi somehow surprisingly juga membuat ketajaman otak kita menjadi lebih tajam, lebih magnus, dan lebih kreatif. Jadi mens sana in corpore sano, ya. Dalam tubuh yang sehat ternyata terdapat jiwa yang sehat. Ya. Nah, di slide berikutnya ini saya lihatkan ya. Anda bisa lihat tuh ya di slide berikutnya, luar biasa itu ya. Sebuah studi neurologi memperlihatkan orang yang rajin olahraga, sel otaknya akan lebih cerah, gambar kanan ya, dibanding yang hanya duduk melulu di belakang meja. Jadi brain after 20 minute walk, ya, kemudian brain after sitting quietly. Jadi yang sebelah kiri itu duduk terus di depan meja ya, atau di depan sepeda motor ya, macet kayak Anda mungkin ya. Otaknya membiru, Mas, pucat. Sebaliknya otak yang sebelah kanan itu lebih cerah gambarnya ya, lebih merah gitu ya. Karena dia sering bergerak, sering olahraga. Jadi ini the power of exercise, Mas ya. Otak Anda betul-betul nyungsep dalam makna yang sebenar-benarnya. Ya. Kenapa? Karena Anda jarang bergerak, Anda terlalu lama duduk. Makanya menurut saya, kalau Anda misalnya tidak mau rajin olahraga, tidak punya waktu, ya simple, Anda cukup di kantor Anda, kalau gedungnya tinggi, lantai 10, lantai 15, ya Anda tiap istirahat makan siang, atau pagi sebelum kerja, jam 7, jam setengah 8 sebelum memulai kerja, Anda jalan kaki ya, 3 lantai bolak-balik 3 kali. 3 lantai 3 kali, Mas, itu prinsip ya, prinsip 3 lantai 3 kali bolak-balik, itu sudah sangat bagus. Itu Anda luar biasa itu. Jadi jangan ngeles. Saya nggak punya waktu olahraga, Mas Yudia. Saya kerja dari pagi sampai sore. Jangan ngeles. Karena ketika Anda di kantor itu sangat banyak ruang, sangat banyak peluang untuk bergerak. Ya, yang paling simpel yaitu naik tangga 3 lantai 3 kali bolak-balik. Ya, mulai minggu depan tolong Anda tekadkan bulat. Ya, tiap pagi sebelum jam 8 atau tiap istirahat siang setelah makan siang atau sore,
3 lantai 3 kali bolak-balik. Itu maknyus. Ya. Kalau kantor Anda tidak berlantai, ya Anda mengelilingi kantor. Ya. Mungkin 3 kali juga ya, keliling kantor 3 kali. Simple, nggak usah 10 kali, nggak usah 15 kali, cukup 3 kali. Jadi temukan peluang di mana Anda bisa bergerak. Ya. Jangan duduk terus di belakang meja, itu sangat dangerous buat otak Anda. Ya. Jadi itu ya, mas-mas ya, mbak-mbak ya. Ketika kita mau hidup produktif, pertama-tama kita harus membangun jiwa yang sehat. Dan jiwa yang sehat itu hanya bisa dibangun dengan makan yang bagus, istirahat yang cukup, dan olahraga. Dan yang terakhir nanti kita akan bicara mengenai good mindset. Jadi makannya itu sehat, ya, tidurnya berkualitas, dan rajin bergerak. Hidup Anda akan menjadi lebih sumringah, otak Anda akan menjadi lebih mekar, Mas. Oke? Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya bagaimana membangun habit yang produktif. Sampai jumpa dalam video berikutnya.